dilimpahi berkah, rahmah, dan maghfirah. Hati kita dikokohkan dengan akidah, kehidupan kita diindahkan dengan ibadah dan akhlakul karimah, keluarga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita makin solih dan solihah, rezeki yang berlimpah, yang halalan thayyibah. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Di alam barzah ditempatkan di tempat paling indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, dan mendapat jaminan al-jannah bersama seluruh keluarga dan jamaah. Saya nggak bawa laptop, saya percaya betul di sini lebih canggih daripada yang saya bawa. Ternyata benar. Daripada saya yang nyiapin lama lah. Kalau yang udah biasa lebih cepat. Belum masuk ke materi yang sudah disiapkan. Saya sedang mensosialisasikan cara beragama yang beragama dengan gembira. Beragama dengan gembira. Agak aneh memang kedengarannya. Beragama dengan gembira itu bagaimana? Yang jelas bukan ke kiri dan ke kiri, ke kanan. Juga bukan mundur cantik, maju cantik, bukan. Yang dimaksud beragama dengan gembira itu beragama dengan lega hati, yaitu dengan ridho. Ridho menerima perintah Allah, baik saum, sholat, dan lain-lain. Jadi pesannya adalah lakukan saum dengan gembira, lakukan sholat dengan gembira, lakukan zikir, sedekah, semua lakukan aktivitas dengan kegembiraan. Gembira itu ekspresi dari ketulusan, dari tidak ada persoalan. Gembira itu. Karena orang yang banyak persoalan, yang ada dengki, yang ada hasud, yang penuh kemarahan, pasti tidak gembira. Ekspresi dari kegembiraan diantaranya adalah wujud dari hati yang bersih. Itu apakah dalilnya ada, Ustaz? Beragama dengan gembira itu di Quran kata gembira ada nggak di Quran? Kata gembira, ya pasti ada. Menurut ulama surah Al-Imran 133 itu yang dimulai dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita belajar asli tadi mau, jadi ada malir ya, rohawa, dan ada zahar. Wa jannatin 'aru, kalau ain bainiyah ya, jadi harus ada arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Kata-kata segeralah kamu kepada ampunan Allah. Kata-kata segera itu oleh sebagian ulama tafsir itu salah satunya dijadikan ciri, dijadikan indikasi bahwa bahkan dijadikan dasar bahwa menuju Allah itu harus penuh dengan antusias. Sari'u itu segeralah kamu. Bisa diterjemahkan berantusiaslah kamu. Jadi beragama dengan gembira itu tadi lega, ridho, lapang. Yang kedua, makna beragama dengan gembira itu antusiaslah kamu, semangatlah kamu. Maka dengan kalimat wasari'u ila maghfirah, itu panggilannya panggilan gembira. Panggilan sholat itu panggilan gembira. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan, kegembiraan. Ibadah haji itu diawali dengan miqat, dari miqat mulai setar miqat ya. Setelah sholat 2 rakaat ihram, 2 rakaat ihram, setelah pakaian ihram 2 rakaat. Lalu kita menuju Mekah ke Ka'bah untuk tawaf. Di jalan tuh apa yang diteriakkan? Dan kita tidak boleh begitu. Harus dikeluarkan suaranya. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Itu teh apa sih?
itu semangat, antusias, dan kegembiraan itu. Itu tidak lain itu, semangat, antusias, dan kegembiraan. Maka menyambut rahmat Allah, menyambut eh, perintah Allah itu harus dengan gembira. Jadi jangan loyo. Gembira. Itu termasuk disunahkan mendatangi masjid dari surat yang tadi itu kan. Mendatangi masjid itu salah satu sunahnya adalah kalau bapak-bapak berjamaah, ibu-ibu disuruh nanti suaminya kalau berjamaah bapak jalannya jangan orang yang banyak seperti orang banyak utang, tapi seperti orang yang mau ditraktir makan di restoran, apa makan kepala kakap atau sop kambing atau apalah. Jadi jalannya itu harus seperti orang yang sedang menuju jamuan makan. Nah, kan semangat beda. Bukan seperti jalan orang yang sedang habis bertengkar sama istri mudanya. Itu kan gawat. Nanti kelihatan oleh orang non muslim itu orang Islam menuju masjid aja loyo begitu. Mantap, mantap, gagah orang Islam menuju itu beragama dengan gembira. Ojo kerang beragama tuh bu. Ojo kerang penuh kegembiraan. Nah, ini pembukaan. Kenapa harus gembira? Tadi dua lah cukup. Kenapa gembira itu supaya apa? Menggambarkan ridho, lega, suka dengan perintah Allah itu. Yang kedua, gembira bermakna semangat dan antusias. Semangat dan antusias. Untuk apa sih? Tujuannya supaya menjalankan ibadah itu happy fun, ringan, happy, asik. Jadi dinikmati ibadah itu. Tidak ada dan pekerjaan yang paling berat dilakukan oleh manusia meskipun kecil dilakukan karena terpaksa, betul? Terpaksa itu biarpun pekerjaan remeh itu berat. Tapi kalau kita melakukannya dengan cinta, dengan gembira, pasti enteng ringan. Itu pesannya Bu. Di dalam keadaan apapun beribadah terus gembira. Ada dalil yang kedua, kalimat gembira dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Qul ya Muhammad. Katakanlah Muhammad, katakanlah kepada kita semua, kepada umat manusia, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Kalimat gembira. Hendaklah mereka semua gembira. Nah, kan langsung ada kalimat gembira itu di Quran. Dengan karunia dan rahmat Allah dan rahmatnya. Kita kesini taklim itu menuju rahmat Allah. Taraweh menuju rahmat Allah, sholat menuju rahmat Allah. Pokoknya ibadah apapun sedang menuju rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu kata Allah. Untuk menjemput rahmat Allah itu jangan loyo, harus falyafrahu dengan gembira, lakukan dengan gembira. Jadi ternyata memaksakan diri gembira itu memang ajaran dari agama supaya ada energi kalau gembira itu ada. Nah itu sebagai pendahuluan, dan sekarang kita akan masuk kepada materi yang diamanahkan ke saya, yaitu saya temanya suka itu, saya suka banget temanya, dan ini sangat nuklik, sangat apa istilahnya itu substantif, sangat mendasar banget temanya itu dengan substantif menurut Saum ya, dari sisi pada saum, yaitu self controlling. Sebetulnya self controlling itu kata lain dari takwa sih sebetulnya. Takwa itu apa sih substansinya? Self controlling itu takwa itu. Kemampuan mengontrol diri. Kata-kata kontrol itu bahasa Inggris ya, controlling, control. Itu artinya menahan dan menguasai. Kontrol itu artinya menahan dan menguasai. Kalau ibu-ibu nggak tahu bola ya,
Kalau menerima passing bola, operan dari orang lain, kita tahan dan dikuasai dulu bola itu namanya mengontrol. Bapak Pamuka sedang mengontrol bola. Menahan dan menguasai, itu makna kontrol. Self artinya diri. Kemampuan menahan dan kemampuan mengontrol diri itu kemampuan menahan dan menguasai diri. Dan ini banget puasa. Saum itu memang substansi dari saum itu. Maka di halaman pertama di materi kita ini saya sampaikan dari ISQ memang sih. Dari ISQ saya urutkan syahadat itu apa? Syahadat itu mission statement. Kalau kurang bagus bahasa Inggrisnya, bahasanya malum aja ya. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Mission statement itu syahadat. Jadi syahadat itu semacam tekan kontrak dengan Allah bahwa kita jadi karyawan Allah. Kita jadi karyawan Allah. Saya tidak berlebihan menyebut kita karyawan itu karena secara isyarat, bukan saja isyarat, di Quran itu di surat At-Taubah 111 itu. Kita ini dengan Allah itu jual beli. Innallaha ashtara. Ini mudah dihafal karena ayatnya 111. Berjejer ada satu. Sesungguhnya Allah telah membeli. Kan kita jual beli berarti. Dari orang beriman itu dengan surga. Makanya ya, ketika syahadat itu sebetulnya sedang tekan kontrak menjadi hamba Allah. Kalau sudah tekan kontrak bersyahadat, maka semua amalan kita yang baik itu menjadi ada catatannya, menjadi nilai buat kita itu. Tapi kalau tidak, seperti di kantor, kalau tidak jadi karyawan, biarpun kerjain habis-habisan, tapi kan nggak tercatat sebagai karyawan, begitu tanggal muda itu nggak dapat gaji. Nggak ada nama kita di karyawan di kantornya, karena nggak ada terdaftar. Fungsi iman itu seperti itu. Jadi sebanyak apapun orang melakukan kebaikan, kalau tidak tekan kontrak dulu di awal sebagai karyawan Allah, yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat, itu yang nggak diterima. Makanya orang beriman harus diiri dengan dengan amanu. Kan ada di Quran itu. Melakukan amal soleh walladzina dan dia beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Sholat itu syarat itu mission statement. Ini pernyataan. Janji, ikrar, janji, sumpah. Al-wa'ad, al-qasam. Al-wa'ad itu sumpah, al-qasam itu al-wa'ad itu janji. Al-iklan itu proklamasi. Jadi syahadat itu terdiri dari mana syahadat itu pertama iklan, proklamasi, yang kedua apa? Al-wa'd, janji, yang ketiga al-qasam, sumpah. Itu mission statement. Baru sholat adalah karakter building. Sholat itu membangun karakter. Karakter building. Itu ada tegak berdiri, ada rukunya, ada sujudnya, itu semuanya membangun karakter sabar, karakter berjamaah dan lainnya. Saya tidak akan bahas itu. Zakat itu strategi kolaborasi, strategi untuk berkolaborasi, hidup berjamaah. Itu diwujudkan dengan zakat itu intinya strategi kolaborasi, strategi hidup bersama, zakat, kepedulian orang kaya kepada yang miskin dan seterusnya. Haji adalah total action. Haji itu korban jiwa, raga, waktu, keluarga, semua umplok di situ, perasaan, batin, lahir. Haji itu total action. Makanya kalau bisa harus muda. Udah daftar dari sekarang yang muda-muda itu. Nanti kan 20 tahun lagi baru berangkat. Total X. Kalau yang sudah 50, 60, daripada nggak pernah ke sana, umroh aja dulu.
umroh aja dulu. Saya mau ikut, siapa yang mau ikut bulan Syawal ke dulu ke sana. Mudah-mudahan ada awal. Udah siap belum? Ini udah. Hah? Oh belum. Ada dua macam. Jadi terus siap. Nah, lalu apa saum? Jadi syahadat apa tadi statement, misi statement, pernyataan, sumpah, sholat, membangun karakter kita, membangun karakter diri, kemudian zakat, membangun hubungan dengan sesama, dan haji adalah total action. Lalu apa saum? Saum adalah persis judulnya hari ini, self controlling. Persis itu. Siapa yang ngasih judul itu? Kayaknya ngerti. 165 apa? Pas banget ngasih judul itu, memang pas itu. Saum itu memang self control. Nah, sekarang kita bahas. Tadi self control itu artinya kontrol itu menahan dan menguasai. Marilah kita lihat ada hadis di sini itu. Kalau di grup boleh dibuka bisa di sini. Grup yang ada gambar cintanya itu. Nah, ada logo cintanya. Nah, yang barusan saya bacakan itu udah ada, jauh saya ditulis sampai capek. Nah, udah ada tuh. Tapi tulisannya. Nah, sekarang lihat puasa self controlling itu. Lihat. Dalam saum ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza kana yaumi siyami ahadikum. Kalau Anda sedang berpuasa sekarang itu, maka langsung itunya, fala yarfas, jangan berkata kotor, berkata jorok, berkata yang enggak benar, yarfas. Tidak ngomong buruk itu kan self controlling itu, langsung itu. Memang inti saum self controlling itu. Substansi inti dari saum itu self control. Fala rafasa wala yarfas wala yaskhab. Jangan gaduh, jangan ribut, jangan berantem. Di pasar jangan terlalu banyak nawar. Bulan puasa nih. Wala yaskhab. Pokoknya jangan gaduh, jangan ribut. Semuanya harus easy going. Apa easy going? Easy going itu baik-baik saja. Apa-apa tuh iya aja, oke saja. Enggak masalah. Itu easy going itu. Apapun urusan itu dibuat mudah aja. Jangan apa-apa dikomentari. Tentang menahan mulut itu yang paling berat ini. Menahan mulut itu. Gatal mulut. Di dalam buku Al-Ghazali tentang bahaya lisan itu ada 20 berapa puluh halaman ya? 50 halaman Bu, berbicara khusus 20 bahaya lisan. Tulisannya kecil-kecil itu bahasa Arab. 20. Saya udah hafal itu. Cerita itu. Oh. Iya. Yeah. Nah ini. Di antaranya ada salah satunya ada pudul kalam. Kebanyakan ngomong, pudul kalam. Kalau diam itu perak, maka kalau bicara itu perak, maka diam adalah emas. Ternyata itu ucapan Nabi Isa. Kira orang dari barat, ternyata Nabi Isa itu yang bicara. Diam adalah emas. Kalau kebanyakan ngomong dalam bahasa Jawanya itu lambai turah. Berarti orang Jawa banyak nih ya. Lambai turah itu bibirnya kelebihan, jadi ngecepres itu ya. Kalau orang Betawi ember. Kalau orang Betawi nyebutnya ember. Kalau
Kalau orang Sunda, biwir nyiru rombengen. Panjang ya, nggak enak. Biwir nyiru rombengen. Nah, ditahan. Miro, debat kusir miro. Jidal debat serius. Kalau miro debat kusir. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, diperdebatkan. Apakah surga zaman Nabi Adam itu surga yang akan ditempati kita atau bukan? Nah, apa yang diperdebatkan itu bukan bagian dari keimanan. Kita hanya dianjurkan atau diwajibkan mempercayai ada surga, neraka. Detailnya seperti apa? Gak perlu tahu sebenarnya. Wallahu a'lam. Apakah bunda keluarga Nabi itu di neraka atau di surga? Menghindarilah yang begitu-begitu itu karena nggak terlalu penting. Saya memang menghindari bicara tentang masalah dajjal, masalah yang begitu itu, masalah Tuhan itu ya tangan segala macam, memang menghindari. Kenapa? Sudah selesai di abad ketiga sampai berdarah-darah itu membahas itu, memperdebatkan itu. Sekarang diulangi juga hanya memperpanjang aja darahnya. Ya udah. Saya secara pribadi saya lebih suka berbicara hal-hal yang langsung berhubungan dengan kemanusiaan dan keseharian. Itu masalah selera aja sih Bu sebenarnya, masalah selera. Saya jarang tertarik dengan hal-hal yang aneh-aneh. Apa nih mamah diturun segala macam. Ya hanya percaya aja di hadis begitu sudah, jangan. Oke itu ya, jadi kalau kamu sedang saum itu fala yarfas wala yasab wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada orang mencela kalian, au qatalahu atau mengajak berantem, ada indikasi ngajak berantem nih, fal yakul, katakanlah ini shaim, enggak, saya sedang saum. Mengatakan enggak, saya sedang saum, itulah self controlling. Puasa self controlling bener itu, makanya puasa sama dengan self controlling. Perlu ke sih self controlling itu? Banget. Gue tau nggak motor GP 1000 cc yang dinaiki oleh Marquez, Mark Jage, Valentino Rossi, ada yang lain-lain, Prince, Alex Marquez dan lain-lain. Bayangkan kalau motor begitu gak ada rem. Naik sepeda lah ibu-ibu gak ada remnya, bisa nggak selamat? Jadi rem itu perlu untuk keselamatan dan kesehatan. Rem itu penting. Saya nggak ngeliat ini. Jadi saya tinggal ke bawahnya gitu ya. Self controlling. Terima kasih jazakumullah kesiapan. Syatama di sini terjemahannya sih mengejek. Tapi ada kata lain dari syatama itu. Dalam bahasa sekarang yang populer di dunia medsos itu, tapi bahasa Jerman, tapi populer. Namanya Schadenfreude. Schadenfreude, boleh dilihat itu nanti di Google apa Schadenfreude. Schadenfreude itu adalah melihat kesusahan orang, senang melihat kesusahan orang. Kalau orang terpleset jatuh, hahaha. Itu Schadenfreude orang begitu. Schadenfreude. Tapi di sini syamata maknanya adalah ngejek. Itu jadi saum itu memang intinya adalah self control. Self control itu kalau di motor sama dengan rem. Kalau nafsu sama dengan keinginan. 1000 cc itu bisa kencangnya luar biasa, tapi keinginan manusia jauh lebih banyak, lebih berat, lebih kuat. Maka lebih diperlukan self control, rem. Jadi, seolah-olah saum itu sedang membengkel dan memperbaiki rem kita. Fir'aun jadi Fir'aun karena tidak bisa ngerem. Namrud jadi Namrud gak bisa ngerem. Korun jadi Korun gak bisa ngerem. Pak Harto sampai 6 kali periode gak bisa ngerem. Sekarang gak bisa ngerem juga tuh. Hanya 3
Kalau sudah melanggar konstitusi nggak ada pilihan ini mah harus harus turun ini mah. Kalau udah melanggar konstitusi secara terang-terangan begitu, sudah jelas Pak ahli juga begitu melanggar konstitusi. Itu nggak bisa ngerem, nggak bisa ngerem. Korupsi itu kenapa? Nggak bisa ngerem, nggak ada rem. Kalau ada orang Kalimantan sini bu, nggak ada berlampu, nggak ada belangku, orang nggak bisa ngerem. Oke. Kemampuan menahan diri itu termasuk orang bijak, cerdas. Al-Kais, orang cerdas itu, orang bijak itu mandana nafsahu. Dana nafsahu itu maknanya self controlling. Orang yang mempunyai kemampuan mengontrol diri. Tapi di sini terjemahannya saya kurang pas, kurang serak. Di sini memperhitungkan keadaan. Padahal dana yadin itu sebetulnya artinya menahan, menguasai. Din kan artinya kekuasaan. Dana yadinu dinun itu artinya kekuasaan. Maliki yaumiddin, yang menjadi hari pembalasan atau kekuasaan. Dinul malik, kekuasaan raja. Maka dana itu menguasai. Seperti orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijak adalah orang dana nafsah. Orang yang dana nafsah, mampu menguasai dirinya, mengontrol dirinya. Dan saya terjemahnya lebih pas, self controlling, yang mempunyai kemampuan self controlling. Wa amila lima ba'da maut, dan beramal untuk hidup setelah kematian. Mengumpulkan bekal untuk hidup setelah mati. Ibu kalau punya kampung, ada yang punya kampung? Kalau punya pulang kampung, berani nggak bawa bekal? Kan nggak berani kan? Padahal cuma berapa hari di kampung? 10 hari paling lama, 2 minggu. Kenapa nggak lama? Bekalnya habis. Makanya buru-buru ke Jakarta. Ke kampung yang cuma seminggu atau 2 minggu atau sebulan paling lama, itu perlu mengumpulkan bekal setahun. Kita nabung setahun itu supaya bisa pulang kampung. Saya punya cerita teman murid ya dari Jawa itu, harga mati pulang kampung itu. 5 juta untuk ongkosnya mobil doang, sewa mobil jadi berarti. Karena di sana dia akan mendapat bagian tersendiri. Untuk apa? Untuk ke kantor. Bisa nggak bawa bekal? Padahal cuma 8 jam di kantor itu. Bawa bekal nggak bu? Bawa. Bagaimana mungkin untuk pulang ke akhirat yang tidak akan balik-balik lagi tanpa bekal? Makanya kalau orang mau pergi ke alam akhirat tanpa bekal, itu seperti orang yang menyeberangi segoro, menyeberangi lautan tanpa kapal laut. Gimana bu? Kalau menyeberangi lautan tanpa kapal laut, tenggelam. Itu ada di kitab kata Sayyidina Ali. Kalau orang memasuki kubur tanpa amal, tanpa bekal, seperti menyeberangi laut tanpa kapal laut. Nyungsep, tenggelam. Ke akhirat tanpa bekal itu orang Jawa menyebutnya pokok. Ya kan? Kalau ke kantor aja bawa bekal, ke kampung bawa bekal, ke akhirat yang akan lama tidak ada bekal itu pokok kata orang Jawa. Coba pokok bu, bahlul. Di sini ada air belum on. Orang Betawi bilang belum on. Sedangkan orang yang lemah, nah ini sebenarnya saya lebih suka al-ajiju memang lemah sih terjemahannya. Tapi lebih pas siap. Sedangkan orang yang pokok, sebab lawan dari kais ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya, bebas di dunia ini. Seperti nggak ada malaikat, seperti bebas melakukan apapun. Tapi berharap ingin masuk surga. Pokok itu namanya itu. Pokok. Jadi orang bijak itu kontrol, punya kemampuan mengontrol diri. Apa sih mana self controlling? Pertama,
Self controlling bermakna kemampuan menahan marah dan memaafkan. Itu bahasa yang di Qur'annya. Self controlling itu kemampuan menahan marah dan memaafkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di antara ayatnya, "Innal jannata hiyal ma'wa." Wa anna, dan adapun man khafa, orang yang takut, maqama rabbih, kedudukan Tuhannya. Oh, di dalam ya. Oh, maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya. Menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ini self control nih. Ini self controlling lagi. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali. Al-Imran 133, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan marah, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Self controlling itu punya kemampuan menahan marah dan memaafkan. Ini sering ya ibu-ibu ayat ini dah hafal. Laisa syadid, jagoan itu bukan orang yang menang dalam bertempur, berantem, gulat. Jagoan itu bukan orang yang ahli gulat, tapi jagoan adalah yang liku nafsahu. Self controlling juga. Yang liku nafsahu, menguasai dirinya. Itu self controlling juga. Jadi hadis dan ayatnya banyak self controlling. Memang puasa itu self controlling. Nanti dipraktekkan di rumah. Istri, saudara. Ini kita latihan aja sama-sama self controlling. Ibu-ibu bisa dipastikan ciri orang yang rohaninya bagus, bermutu itu, di antara indikasinya itu punya kemampuan menahan marah. Bisa cool, punya kemampuan menahan marah. Itu kita salah satu, ambillah satu bidang, ada satu ciri yang paling akurat. Orang itu alim, orang itu soleh, orang itu takwa. Pakai ciri ini aja, gak usah macam-macam. Kemampuan menahan marah. Itu betapa tinggi kualitas batin seseorang itu kalau sampai bisa menahan marah. Banyak orang yang, ya maaf ya, Qurannya bagus, hadisnya bagus, pada kitab kuning segala macam, kemudian ya jubah segala macam itu ya, atribut, dan melekat padanya gelar-gelar yang hebat. Tapi sedikit aja ditanya oleh santri atau yang lain menunjukkan kemarahannya, saya nggak respect kalau seperti itu. Mestinya para kiai, para ustadz, para ulama itu harus di antara hiasan hidupnya itu kemampuan menahan marah. Kemampuan menahan marah. Orang yang jagoan itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam berantem, tapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ini sering. Marilah kita lihat sikap Habil di sini yang mempunyai kualitas batin yang sangat tinggi. Kita tahu kan bagaimana Habil dengan Habil itu berantem lah. Habil itu punya kelakuan yang agak kasar, dengki terhadap Habil. Ini ibu dosa pertama, dosa yang melahirkan dosa berikutnya itu 3. Dosa yang melahirkan dosa-dosa berikutnya, yang melahirkan yang beranak pinak. Dan 3 dosa pertama, top 3. Pertama, sombong, pelakunya iblis. Sombong, pelakunya iblis. Sudah tahu lah ceritanya, ini mana lanjutkan. Membuat dia diusir dari surga, dikeluarkan, dan membuat dia dikutuk sepanjang zaman iblis karena kesombongannya. Yang kedua, serakah, membuat pelakunya diusir dari surga dikeluarkan dari surga ke dunia. Pelakunya Adam dan Hawa.
Dan dosa yang ketiga atau dosa pertama di dunia. Dosa ketiga dalam urutan yang dilakukan oleh makhluk, dosa yang dilakukan makhluk 3. Tapi yang ketiga ini adalah dosa pertama di dunia, yaitu apa? Dengki. Hasud. Hasud itu, dengki itu dosa pertama. Hasad, yaitu merasa tidak nyaman melihat orang lain senang. Senangnya melihat orang lain susah. Ciri kebersihan hati itu adalah tidak ada hasud. Yang paling utama itu tidak ada hasud. Karena orang yang bersih itu mesti melihat orang lain yang senang itu ikut senang gitu. Pokoknya melihat orang lain yang senang, yang gembira, kita mestinya ikut gembira. Itu pertanda hati kita sedang sembuh, sedang sehat. Tapi hati kita menjadi sakit, menjadi penderita sakit ketika melihat orang lain yang enak, yang senang, malah kita gak nyaman. Kan itu sakit itu namanya. Nah ini luar biasa, ini dicontohkan oleh Habil sikapnya terhadap Qabil. Qabil itu kan memprovokasi, ayat sebelumnya itu kan gini, watlu alaihim naba'a bani adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulak. Si Qabil mengatakan tak bunuh kau. Qala la aqtulak. Tapi Habil tidak menjawab. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itulah. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Lalu Allah masuk ke ayat ini. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Dan di sini ada sebabnya. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh aku, lain basatta yadaya liaktulani. Kalau kamu membentangkan tanganmu untuk membunuh aku, itu terserah kamu. Tapi aku ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulani. Aku gak bakalan menghunus pedang untuk membunuh kamu. Saya tidak akan membentangkan tangan untuk membunuh. Jadi tidak melayani kegilaan dengan kegilaan. Itu konsep controlling. Tadi kan konsep lalu ada contohnya Habil. Sikap Habil terhadap Qabil dalam ayat ini cukup jelas ya. Self controlling yang luar biasa yang dimiliki oleh Habil. Ini kalimatnya. Kalau kamu mengangkat tangan untuk membunuh aku tidak akan mengangkat tangan untuk membunuh kamu. Silakan mau gila-gila sendiri aja. Nah, kira-kira saya gak ikutan. Ini self control. Jadi semua kebaikan-kebaikan, semua keburukan-keburukan akan tertahan kalau ada self controlling. Semua kebaikan akan dipicu. Kalau untuk kebaikan bukan self controlling, namanya motivasi ya. Oke, yang pertama tadi self controlling adalah kemampuan memaafkan, ya, kemampuan memaafkan. Ini pertama tuh tadi. Nah, ini. Self controlling yang kedua adalah bersabar. Self controlling sama dengan bersabar. Sabar ada dua, sabar dari dan sabar dalam. As-sabru min dan as-sabru an. As-sabru min atau as-sabru fi. Saya tidak pakai bahasa Arabnya, langsung aja. Sabar dari itu as-sabru min atau as-sabru fi. Sabar dari segala keburukan yang menimpa. Sabar dari segala keburukan yang menimpa. Tidak ngeluh itu self controlling. Tidak ngeluh aja cukup. Orang bersabar itu ditandai dengan tidak ngeluh. Dan itu tidak ngeluh itu adalah self controlling yang hebat. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Yang tadi melakukan ibadah dengan fun, dengan semangat, dengan happy. Itu namanya sabar dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Hari ini kan penat, tadi wudhu segala macam. Pengennya sih ngantuk, pengen tidur, ya. Pengennya itu. Alah, pakai AC di rumah. Bangun-bangun jam 12. Aneh. Tapi kita tahan.
kontrol diri kita. Ada kontrol tahan diri kita. As-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ini ayat ini Al-Baqarah 177. Ini sedang bercerita tentang orang yang bertakwa yang mempunyai kemampuan self controlling yang tinggi, kemampuan menahan diri yang tinggi. As-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ayat surah Al-Imran 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhafu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak atau berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Nabi yang berperang bersama mereka sejumlah besar dari pengikutnya, yaitu para sahabatnya yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu dalam berperang? Mereka tidak menjadi lemah. Fama wahanu, tidak loyo, tidak lemah. Tidak lemah itu sama dengan daya tahan kuat. Ini nanti mengacu kepada definisi sabar yang paling saya sukai dan sangat Qur'ani. Di antara definisi sabar yang saya sukai ini. Di ayat ini, ngambilnya langsung dari ayat ini ada definisi sabar. Tersirat definisi sabar. Yaitu fama wahanu. Tidak loyo, tidak lemah sama dengan apa? Daya tahan kuat. Daya tahan kuat. Daya tahan. Tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang kedua, wa madha'ufu, tidak lesu. Tidak lesu atau tidak lesu itu saya terjemahkan, ini bukan dari saya sih, dari almarhum guru saya namanya Muhammad Sobari. Sobari di DPR sini dulu. Gurunya Hartono Marjono, gurunya Ahmad Subarwono. Dia mendapat tarbiyah langsung dari tokoh Ikhwanul Muslimin di Yugoslavia, di Inggris. Dia kuliahnya di Oxford, Pak Sobari, Oxford. Dia langsung dari tokoh Ikhwanul Muslimin zaman itu, zaman lagi jaya-jayanya. Sudah marhum dia kebetulan. Dia menjadi guru saya lama di sini. Tapi saya suka nih. Wamadofo, daya juang tangguh. Tidak lesu itu daya juang tangguh. Nanti kita akan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah wamastakanu, dan tidak menyerah. Tidak menyerah itu aktif kreatif. Maka sabar itu lebih mudah saya tiga. Daya tahan kuat, daya juang tangguh, aktif kreatif. Itu sabar dari ayat ini. Bisa ini. Daya tahan kuat, daya juang tangguh, aktif kreatif. Nah, dia waktu itu mencontohkan Mike Tyson. Waktu itu lagi ramai-ramainya Mike Tyson waktu menjelaskan ayat ini itu sedang menang waktu itu. Petinju itu bisa jadi juara dunia itu bisa nggak kalau sekali pukul roboh? Nggak bisa. Jangan-jangan untuk internasional baru 1 kali 2 kali harus tahan pukul. Karena namanya tinju pasti aja ada mendarat ke muka segala macam. Harus tahan pukul. Nggak bisa jadi juara kalau tidak tahan pukul. Masa baru 1 roda 2 roda karena udah roboh. Daya tahan kuat. Untuk sukses itu harus daya tahan kuat. Stamina. Tapi hanya tahan pukul doang, nggak bisa mukul, menang juga nggak bisa juga menang itu. Maka tonjokan harus dilatih supaya daya juang tangguh. Pukulan harus hebat juga, bukan saja kuat pukul, tapi pukulan harus kenceng. Daya juang tangguh. Tapi daya tahan sudah kuat, pukulan sudah kenceng,
Tapi musuh licinnya luar biasa, gak kena-kena. Bisa gak jadi juara? Gak bisa juga jadi juara. Memang kuat, gak roboh. Memang pukulan kencang, tapi gak ada yang kena. Apa yang diperlukan? Kreatif, aktif. Cari jalan lain. Banyak jalan menuju. Wah, apa masa muda gue ya kita dulu ya. Banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya banyak jalan menuju Mekah, sekarang diganti. Nah, iya, bisa nyicil dan bisa macam-macam jalan. Banyak jalan menuju Mekah. Itu bersabar. Jadi sabar itu bukan diam doang, daya tahan kuat, daya juang tangguh, aktif, kreatif. Itu namanya sabar. Mencari jalan. Kalau ada gagal dengan satu cara, cari lagi jalan lainnya. Kalau Anda sial dalam satu cara, coba lagi dan coba lagi. Banyak jalan menuju. Nah, itu sabar itu yang tiga ini adalah semuanya sama, self controlling. Ini baru padanan atau definisi, bukan definisi ya. Makna self controlling. Tadi kemampuan menahan marah, yang kedua bersabar dalam dan bersabar pada, yang ketiga adalah kemampuan membalas keburukan dengan makin berat makin tinggi, makin berat. Kemampuan membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini gawat lagi nih. Ibu, kalau kita baik pada orang baik itu biasa. Hewan juga bisa begitu mah. Hewan itu baik kalau kita baik. Cuma kucing kasih makan, wah baik banget sama ibu tuh. Apapun kalau dikasih makan ayam, pasti bakal baik banget. Itu. Preman juga kalau dibaikin baik juga itu. Baik. Jadi berbuat baik kepada yang baik, emang bukan prestasi, nggak ada prestasi apa-apa di situ. Atau membalas orang yang menjahati itu juga biasa. Membalas keburukan dengan keburukan yang sama, semuanya biasa banget. Itu alamiah. Hewan juga begitu. Dia membalas kepada yang memprovokasinya. Tapi kalau orang yang sudah diberi wahyu Al-Quran, Sunnah, sudah dilatih dengan ibadah, masa sama? Nah kan gitu, harus naik levelnya. Kalau kita ingin mencari level di bawah-bawah terus, ya udah, balas keburukan dengan keburukan. Kita hanya berbuat baik kepada yang baik saja. Tapi ini tawaran dari agama, mau nggak? Berani nih? Nah, bisa kalau berlatih. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah. Di sini la yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Gak sama. Di mana gak samanya? Di sini. Kebaikan itu di sini. Infaq billati hiya ahsan. Baru itu kebaikan. Balaslah kebaikan itu, keburukan seseorang dengan yang lebih baik. Dengan yang baik. Hadis ini juga ada, saya ingat, tapi saya cantumkan. Kalau bisa ini pernah banyak dicontohkan ini. Sering dicontohkan. Infaq billati hiya ahsan. Kalau contoh saya sendiri gak enak nih, gak boleh. Membalas keburukan dengan kebaikan. Di zaman Rasulullah banyak. Seperti Rasulullah pernah kalau Rasulullah udah pasti ya. Dan orang Yahudi yang sangat buruk sekali sikapnya terhadap Rasulullah. Ada kasusnya banyak ya. Yang pertama yang sering meludahi setiap hari kan. Itu kan keburukan. Tapi ketika sakit Rasulullah menjenguknya. Itu kan membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ada kasus yang sering didramatisir itu Rasulullah memberi apa soleh atau tidak, yang kedua saya agak ragu. Tapi viral banget itu, memberi makan orang Yahudi di pasar. Itu didramatisir sampai dikunyahin. Saya kira enggak lah, masa bisa dikunyahin gitu sih. Tapi kalau orang motivator ngomong kayak gitu ya, lebay, jadi agak lebay juga sih dalam bagian itu. Dikunyahin, maksudnya kalau udah gede mesti dikunyahin juga. Dikasih makan sama Rasulullah, orang buta itu sering dikasih makan. Padahal kerjanya mencaci maki Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tetap aja karena kasihan melihatnya.
kasihan itu dalam ilmu psikologi itu namanya apa? Empati. Empati. Kalau tidak peduli namanya zero empati. Zero empati. Setelah Rasulullah nggak ada, sebelum Rasulullah wafat berpesan kepada Abu Bakar agar dilanjutkan, ya. Ketika Abu Bakar yang menyuapi itu ternyata kasar, tidak. Kamu kayaknya bukan yang seperti orang seperti biasa, gitu. Nggak seperti yang biasa itu. Emang bukan, kesel Abu Bakar. Karena kan dia suka caci maki Rasulullah juga, nggak nyaman. Siapa itu yang kamu sering caci maki itu yang sering memberi makan kamu di sini? Nah, itu gambaran bahwa Rasulullah itu membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Kalau itu yang terjadi, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau bisa melakukan itu, yang tadinya bermusuhan akan berubah menjadi teman yang sangat setia. Ini yang pertama tadi masuk Islam, yang kedua juga masuk Islam. Banyak kasus di zaman Ali, di zaman siapapun, perilaku sahabat itu meniru Rasulullah, membalas keburukan dengan kebaikan. Salah satunya ada saya sering nonton YouTube kartun Arab sekarang saya. Di antara kartun Arab itu ada, kalau mau belajar bahasa Arab mungkin yang ingin, tapi sudah ada dasarnya, sudah ingin memperkaya bahasa Arab, untuk ibu-ibu yang ini barangkali kepada STIT, ada tulis aja kisah tabiin kartun, tulis aja itu di YouTube, kisah tabiin kartun. Luar itu imam yang 4 ada kisah-kisahnya menarik gitu, pakai bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab yang bagus, bahasa Arab Muslim. Ada di antaranya cerita Hasan Basri. Hasan Basri itu punya tetangga buruk perangannya, sering nyanyi segala macam dengan teman-temannya itu, sampai bising mau ibadah itu. Tapi selama sekian tahun nggak terganggu, istilah nggak protes gitu. Siapa? Hasan Basri itu. Suatu ketika si pemabok ini, si tukang gaduh ini di penjara. Siapa yang nengok? Hasan Basri ke penjara. Nengok dan minta dibebaskan. Setelah pulang, maka orang itu menjadi sadar, menjadi teman setia yang sangat baik. Itu ada di cerita di kartun tabiin. Nah itu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ada berita ke ibu-ibu itu suka bicarain kejelekan ibu, kasih hadiah 3 kali, kasih hadiah, insya Allah berhenti dan dia akan berubah menjadi teman setia. Gak usah dilayani, kasih aja hadiah. Ini kelas tinggi, ini materi untuk orang yang sudah terbina. Memang begini Bu, kalau dalam belajar seperti ini kita harus mengetahui level yang paling tinggi Bu. Harus tahu level yang paling tinggi. Kalau kita ibu aja Ihya Ulumuddin juz ketiga, bagaimana Ihya Ulumuddin menyajikan tokoh-tokoh spiritual yang levelnya itu puncak semua. Yang kita gak bisa kita mau melakukannya. Iya, yang baca juga gak bakal bisa itu. Tapi kenapa itu penting? Ini perlunya Bu ya. Saya makanya agak tinggi ini levelnya, kan berat kan beginian. Untuk apa tahu yang level yang paling tinggi dari kebaikan seseorang, dari kebaikan kita tampilkan contoh Hasan Basri, kita tampilkan contoh Rasulullah, kita tampilkan Abu Bakar misalnya, supaya tahu Bu bahwa yang kita lakukan itu belum seberapa. Oh ternyata kebaikan itu masih di atas, masih tinggi levelnya ya. Kita masih di sini. Jadi ada keinginan untuk
meningkatkan. Bahaya sekali kalau kita menyampaikan hal-hal yang rendah misalnya, yang kita sendiri sudah mampu melakukan, kita akan sombong itu, wah paling kaya kita ini, karena kita tidak tahu yang level yang paling tingginya. Penting itu mengetahui supaya kita tidak sombong. Sebanyak amal apapun kita tetap masih ada di atas yang lebih hebat, belum tercapai sama kita. Nah itu pentingnya. Orang-orang yang sering merasa paling suci, merasa sombong dengan ujub dengan kebaikan itu kan mungkin jarang membaca kisah-kisah yang level yang tinggi. Kalau kita melihat membaca level-level yang tinggi gitu, kita ya Allah, kita belum seberapa. Self controlling adalah sikap tidak berlebihan. Yang tadi ke puncak kok turun lagi nih. Mestinya ini di awal tadi ya, kalau gerak supaya naik. Tapi nggak apa-apa, ini saya memang tidak memperhatikan itu sih, nggak sengaja main tulis saja. Sikap tidak berlebihan itu termasuk bentuk dari self controlling. Jadi aplikasi self controlling tadi kan menahan marah, ini aplikasi self controlling. Kemudian ini yang pokok aja, yang pokok sabar, bisa menahan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini puncaknya mungkin. Dan yang berikutnya, self controlling adalah tidak berlebihan dalam segala hal. Dalam infak misalnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila mereka berinfak, lam yusrifu tidak berlebihan, wa lam yaqturu dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia berbelanja itu seperti di tengah-tengah antara yang demikian. Kan macam-macam punya suami itu, ada suami kaya tapi kikir, ada suami dermawan banget tapi tidak punya duit, kere. Kalau Pak beli rumah hebat, kita umroh, ayo umroh, jangankan bapak, jangankan mama, sama mertua sama mama semuanya ikut, ayo kalau sudah ada duitnya. Ayo sekalian sama teman mama itu ikut, ayo semuanya kalau sudah ada. Pak tuh bikin rumah Pak, iya mau segede apa, coba bikin gambar yang bagus, ayo bikin kalau sudah ada. Dermawan banget ya, tapi kere. Ada juga yang kaya tapi pelit, ada. Nah itu kan jomplang semua. Jomplang. Harus pertengahan, antara di tengah-tengah yang demikian. Tapi Pak, Abu Bakar mau menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan separohnya, Utsman juga seperti itu. Nah, tapi kasus lain, ada orang datang kepada Rasulullah, saya ini sudah mau meninggal, saya tidak punya ahli waris segala macam. Bagaimana kalau saya kasih ke Baitul Mal semuanya? Tapi Rasulullah tidak menerima. Setelahnya, gak usah. Sepertiga sudah banyak. Itu di Riyadhus Shalihin ada di bab awal. Jadi ada kasus Rasulullah membiarkan Abu Bakar 100%, Umar separohnya. Kira-kira apa itu? Kok bisa beda-beda? Rasulullah sudah tahu siapa Abu Bakar, siapa Umar, dan siapa satu lagi, siapa lagi yang sepertiga itu kamu sudah. Jadi untuk ukuran rata-rata manusia, berwasiat itu tidak boleh lebih mengeluarkan harta dari sepertiga. Untuk ukuran umum rata-rata manusia. Tapi seperti Abu Bakar, seperti Umar itu spesial yang susah diikuti. Tapi sekali lagi itu diceritakan supaya tahu level yang paling tinggi. Nah, menurut ulama, dermawan itu tingkatan-tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan sakho dermawan. Sakho dermawan. Itu level bawah. Sakho dermawan dalam level bawah itu memberikan setengahnya
setengah dari yang dia miliki. Itu sakho. Yang bawah segitu. Tapi kan ini paling dermawan, Bu. Yang kedua di atas itu sepertiga hampir semua. Itu namanya jud. Jud. Al-jud. Rasulullah Allah kan salah satu nama adalah al-jud ya. Ada al-jud. Jawad. Jud. Nah, dermawan. Al-wajidu al-majid ya. Yang dermawan adalah akbar. Dan puncaknya al-isar. Isar mendahulukan yang lain. Al-isar. Sikap tidak berlebihan. Ada doa yang panjang sebetulnya ini. Ini bukan doanya, ini doanya. Oh, ini diambil dari Al-Quran. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ini surat Luqman. Sederhanakanlah dalam berjalanmu, waghdud min sautik, lunakkanlah suaramu. Ini juga sama self controlling. Self controlling. Sikap tidak berlebihan. Luqmannya ayat 19 ya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Saya sering ceritakan kalau ke ibu-ibu yang ada Selasa itu kan ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah. Yang satu, saya mau puasa terus. Yang kedua, saya mau sholat malam terus, tidak tidur. Yang ketiga, saya tidak mau punya istri, saya mau menjauhi istri. Dugaan dia kalau ngejos berlebihan begitu lebih bagus gitu. Ternyata kebaikan itu kalau kelewatan gak bagus juga. Kebaikan itu. Kalau kelewatan seperti itu namanya overdosis. Jadi tidak self controlling itu. Ternyata tetap harus ada kontrol juga. Harus ada kontrol. Di kontrol itu ditahan, jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Self controlling. Self controlling bermakna mampu membuat adil dalam keadaan ridho dan marah. Nah, ini orang Islam dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman dituntut untuk menjadi qawwamina lillahi syuhada bil qist. Jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah sampai kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak bisa adil. Ini penting. Kebencian kamu terhadap suatu kaum jangan membuat kita tidak adil. Ini self controlling. Bisa adil terhadap orang yang kita tidak suka. Itu self controlling. Berlaku adilan karena dia itu lebih dekat kepada takwa. Itu kalau lihat ceritanya tabiin tadi juga ada namanya yang mengadili Ali bin Abi Thalib. Seorang hakim, qadhi. Seorang qadhi di zaman Ali bin tapi di zaman Abu Bakar jadi qadhi, zaman Umar jadi qadhi, zaman Utsman jadi qadhi, zaman Ali jadi qadhi. Keren itu. Qadhi paling adil. Salah satunya adalah mengadili Ali bin Abi Thalib tentang baju besi. Baju besi Ali bin Abi Thalib terjatuh ditemukan oleh orang Yahudi. Mau dijual dengan harga yang mahal. Dan dijual di pasar, ketemu sama Ali. Itu kan baju besi saya. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ali tidak bisa mendapatkan saksi 2 orang kecuali anaknya. Anaknya tidak diterima. Lalu dikalahkan Ali bin Abi Thalib. Sampai sini kok. Selanjutnya mah cuma belum sampai kepada ini nih. Tidak terasa ya. Self controlling ditumbuhkan dengan apa? Ini mesti saya mau kasih nomor ini. Dengan beriman pada hari akhir. Ini bagaimana panitia? Sampai sini 5 menit lagi setelah azan. Bisa bukan setelah azan. Dengan apa self controlling
ditumbuhkan. Pertama dengan beriman pada hari akhir. Lihat di sini ada memberi dan bertakwa. Memberi dan bertakwa itu self controlling. Tapi memberi dan bertakwa itu dihubungkan dengan wasodaqo bil husna, membenarkan adanya balasan di akhirat. Bisa memberi berderma dan bisa bertakwa itu karena ada sodaqo bil husna. Oke. Lihat di sini beriman pada Allah dan hari akhir. Di sini ada baik kepada tetangga, menjamu tamu, berkata baik atau diam saja. Berkata baik atau diam saja, menjamu tamu dan berbaik, berbakti, berbuat baik kepada tetangga itu di sini dasarnya apa? Iman pada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Habil yang tadi mengatakan saya tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuh kamu. Silakan kamu sendiri aja. Dia apa ujungnya? Ini akhafullah rabbal alamin. Yang membuat dia bisa begitu itu karena dia takut kepada Allah Rabbul Alamin ya. Yang kedua, self controlling dimunculkan bisa muncul dengan melatih muraqabatullah, merasakan kedekatan dengan Allah, merasa Allah itu bersama kita. Di sini ya, lihat. Walladzina yaraka hina taqum, dialah melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan dia melihat gerak badan kamu di antara orang-orang yang sujud. Innallaha la yakhfa, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya apapun di muka bumi ataupun di langit. Ya'lamu, Allah itu mengetahui kha'inatal ard, mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Itu muraqabatullah. Oke. Ini nahnu aqrabu ilai. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher sendiri. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini ayat-ayat muraqabatullah. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi. Ini namanya muraqabatullah, itu pengawasan Allah. 3, merasakan kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini ada kalimat waktu Nabi berada di dalam gua Hira, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Namanya ma'iyatullah. Itu yang membuat orang kontrol. Ibadah-ibadah harian, sholat dan lain-lain. Tapi yang terpenting dalam bab self controlling itu, mengontrol diri itu saum ini. Kalau dalam sholat itu durasinya paling lama 5 menit atau tarawih paling lama setengah jam, merasakan kehadiran Allah itu. Tapi selama puasa merasakan kehadiran Allah itu seharian, paling intens. Nah ini ibadah, terutama ibadah puasa. Kemudian dalam ayat tentang puasa itu ada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya padaku tentang aku, jawab aku adalah dekat. Itu ibadah-ibadah, baca Quran, semuanya itu akan membuat kita selalu self controlling atau berada di dalam kedekatan dengan Allah atau ingat dengan Allah. Nah, ayat yang lain, nah ini ibadah-ibadah dan doa harian ya udah. Seperti ada 5. Nah, memperbanyak zikir harian dan doa, zikir pagi, zikir sore, termasuk doa-doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu semuanya melatih kita untuk intens hubungan dengan Allah. Inilah yang akan memunculkan self controlling, kemampuan menahan dan menguasai diri. Jadi apa isi puasa? Apa pesan besar puasa? Hanya satu kata atau 2, self controlling, menahan dan menguasai diri, atau sama dengan rem di dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kali ini menjadi amal soleh kita, tambahan amal soleh di bulan Ramadan. Allahumma sallimna di Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallim mu'minna wa taqabbala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu, biarpun kita udah ditipu, udah berkali-kali, tapi harus tetap baik juga gitu sama dia, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Pilihannya kalau ingin menjadi orang biasa, bilang aja balas. Kita baik aja gitu maksudnya ya? Iya, dengan motivasi ingin menaik. Saya ingin milih menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin milih menjadi orang yang spesial. Bisa. Kita nggak menahan-nahan kalau Ustaz orang Iya. memancing yang kita Iya. baik. Kita Jadi, kembali kepada kita. Saya ingin jadi orang spesial atau enggak? Kalau ingin menjadi orang biasa ya udah lawan aja. ya, Boleh ikhlas. aja kan dilawan juga. Melawan boleh, kok. Membalas boleh. Sesuai dengan kadarnya. Ikhlas. Tapi kalau memilih membalas, kemungkinannya bisa dolim. Itu kan kalau kebalik. Kita ingin jadi siapa sih sebenarnya? Nah, kalau ingin menjadi spesial, oke. Kalau sekarang lebih jahat, Ustaz, lu jahat, gue lebih jahat. Oh, Terus terus. oh,